Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu secara daring di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Baca Tulis Al-Quran. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan belajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada bab kedua, halaman yang ke-20 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Kita semua tahu Asmaul Husna itu berjumlah 99. Dan yang kita pelajari pada bab 2 ini ada 5. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Pada pertemuan sebelumnya secara luring, kita telah belajar bersama-sama tentang arti dari kelima Asmaul Husna ini. Anak-anak bisa melihatnya di LKS mulai dari halaman 21. Al-Malik. Kemudian halaman 22, Al-Aziz. Lalu halaman 23, Al-Quddus, As-Salam. Dan halaman ke-24, Al-Mu'min. Jika kita baca mulai dari halaman 22, maka kita akan mendapati arti dari Allah Al-Malik, yaitu Allah Maha Merajai atau Allah Maha Penguasa. Sedangkan untuk Al-Aziz, artinya adalah Allah Maha Perkasa. Dan untuk Al-Quddus artinya adalah Allah Maha Suci. Dan untuk As-Salam artinya Allah adalah Maha Sejahtera, Maha Menyelamatkan, atau bermakna Maha Pemberi Keselamatan dan Maha Pemberi Kesejahteraan. Dan untuk Al-Mu'min artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengkaruniakan keamanan. Pada Asmaul Husna Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ke-26, di sini ada kata Malikal Mulki. Sama dengan Al-Malik yang artinya merajahi ya. Maknanya adalah Allah itu memiliki kerajaan dan kekuasaan untuk memberikan kekuasaan dan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah.
Begitupun sebaliknya, Allah menghendaki menghinakan siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, maka kita sebagai manusia janganlah merasa sombong, karena yang mulia dan yang maha kuasa serta maha raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini, anak-anak bisa temukan pemahaman terkait Al-Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Dalam mengatur kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa umatnya, menghilangkan kesusahan, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang, mencukupkan yang lemah, menyembuhkan yang sedang sakit, dan sebagainya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang dapat menyerupai dan tidak ada yang mampu menandingi. Sekarang dari bacaan Al-Malik, mari kita himpun beberapa ilmu yang bisa kita ambil dengan contoh seperti ini. Al-Malik artinya Allah Maharaja. Dalil Al-Quran yang sesuai seperti yang kita baca tadi adalah Quran Surah Ali Imran ayat 26. Sikapku yang sesuai adalah mampu mengendalikan diri. Dari mana Pak aku mendapatkan data ini semua? Dari bacaan sesuai dengan Asmaul Husnanya. Kalau tadi anak-anak ingat kita membaca tentang Al-Malik, maka beberapa isi dari bacaan yang kita baca tentang Al-Malik berisikan artinya, berisikan dalil Al-Qur'annya, dan sikapku yang sesuai. Apabila anak-anak kesulitan mengetahui mana sikapku yang sesuai dengan Asmaul Husna yang berkaitan, contohnya Al-Malik, anak-anak bisa melihatnya di halaman 20 di peta konsep. Di sini tertulis jelas Asmaul Husna Al-Malik, kemudian sikap yang sesuai adalah menahan diri atau mengendalikan diri. Dan di sini juga sudah tertulis beberapa Asmaul Husna sesuai dengan sikap terpuji yang sesuai yang kita bisa lakukan setiap hari. Untuk kegiatan belajar hari ini, anak-anak silahkan baca secara mandiri Asmaul Husna Al-Aziz, kemudian Asmaul Husna Al-Quddus, Asmaul Husna As-Salam, dan Asmaul Husna Al-Mu'min di LKS Pendidikan Agama Islam anak-anak masing-masing. Jika sudah dibaca, maka selanjutnya tugasnya adalah menulis keempat Asmaul Husna yang seperti Pak Bagus contohkan di selembar kertas ini di buku tulis Pendidikan Agama Islam, lalu menjawabnya sesuai dengan bacaan yang anak-anak temui dan sesuai penjelasan yang Pak Bagus sampaikan. Untuk ananda yang berkebutuhan khusus, cukup mengerjakan nomor 1 seperti contoh ini, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf, nomor 1 ini untuk contohnya ya, boleh ananda tulis atau tidak apa-apa. Tugasnya adalah mulai dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Yaitu menulis sikapku yang sesuai dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengerjaannya, ayah bunda bisa mendampingi ananda. Apabila ada kesulitan, bisa memutar video ini berulang kali atau bertanya kepada ayah dan bunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan tambahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.